Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello for grade students, anak-anak kelas 4 semua. How are you everyone? Semoga sehat ya dan semangat selalu. Oke, Miss In kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita masuk ke lesson 3 atau pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang possessive adjective. Sebelumnya, anak-anak pasti sudah tahu semua ya, di kelas 4 ini sudah mengenal yang namanya subjek dalam bahasa Inggris. Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita. Kemudian ada he, ketika kita ingin menunjuk pada dia laki-laki, kita pakai he. Kalau kita ingin menunjuk pada dia perempuan, kita pakai yang she. Dan bila kita ingin menunjuk pada sebuah benda, kita pakai it, yang artinya ke benda itu. Bendanya bisa apa aja sih, Miss? Bisa apa aja? Bisa benda bag, tas. It is a bag. Ini adalah sebuah tas. Atau benda yang lain, buku. It is a book. Ini adalah sebuah buku. Nah, it itulah digunakan untuk mengganti benda tersebut. Kita sudah mengenal subjek I, you, they, we, dan he, she, atau it. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada yang disebut dengan possessive adjective. Fungsinya adalah untuk menunjukkan atau mengungkapkan kepemilikan. Maksudnya, kalau kita ingin menunjukkan benda itu milik kita, dalam bahasa Inggris ada bentuknya sendiri, kelas. Nanti subjeknya itu akan berubah menjadi bentuk-bentuk tertentu disesuaikan dengan possessive adjective-nya. Maknanya akan sama. Contoh ya kelas, ada di tabel halaman ke-18, please open your book on page 18. Di situ tabelnya lengkap sekali, sudah tertulis dengan jelas. Subjek-subjek di bagian kolom subject pronoun akan berubah bentuk di bagian kolom possessive adjective-nya masing-masing. Contoh, subjek I berubah menjadi my. Kalimatnya, I am wearing a hat. My hat is black. Artinya, aku sedang memakai sebuah topi. Topiku berwarna hitam. Nah, bagian di topiku, my hat. My di sini adalah perubahan dari bentuk subjek I am tadi ya. Dari I am, aku, artinya kan aku. I am wearing a hat. Aku sedang memakai sebuah topi. Kita mau bilang topiku ini berwarna hitam. Nah, kita tidak bisa menggunakan I am lagi. Kita gunakan possessive adjective. I am menjadi tadi apa? Menjadi my. Kalimatnya akan berbunyi seperti ini. My hat is black. Topiku, topi milikku berwarna hitam. Nah, disitulah posisi possessive adjective digunakan untuk menunjukkan sebuah kepemilikan ya, dan disesuaikan dengan subjeknya masing-masing ya kelas. Kalau tadi subjek I menjadi my, artinya milikku. Kemudian subjek you menjadi your, artinya milikmu. Subjek he menjadi his, artinya milik dia yang laki-laki. Subjek she menjadi her, artinya milik dia, tapi perempuan loh ya. Dan subjek we, kita, menjadi our, artinya milik kami atau milik kita. Lalu subjek they, mereka, berubah menjadi their, milik mereka. Dan it, ada tambahan s di belakangnya, menjadi its. Itulah bentuk possessive adjective dari it, benda. Artinya ya miliknya, benda itu miliknya. Yang merujuk ke benda ya kelas. Oke. Kita langsung ke contoh kalimat dan gambarnya agar kalian lebih memahami tentang penggunaan possessive adjective. Oke, let's check this out. Lihat dan perhatikan gambar perempuan bertopi hitam. Kalimatnya seperti yang di tabel tadi ya, halaman 15 ya. Kita baca bersama kalian dalam bahasa Inggrisnya. I am wearing a hat. My hat is black. Aku sedang memakai topi. Topiku berwarna hitam, atau topi milikku berwarna hitam. I am menjadi my. Lalu ada subjek you. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah you are wearing a hat. Your hat is blue.
Kamu sedang memakai topi. Topimu berwarna biru. Gambar berikutnya, yang anak kecil memakai topi kuning, kalimatnya menjadi he is wearing a hat. His hat is yellow. Dia sedang memakai topi. Topi miliknya berwarna kuning. Oke, menjadi his ya. Lanjut ke gambar berikutnya dan kalimat contoh berikutnya. Kalimatnya bisa kalian lihat di halaman 18 ya. Jadi sembari Miss I menjelaskan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kalian memperhatikan, menyimak dan cek di halaman 18 untuk tabel possessive adjective. Oke. Kalimat she is wearing a hat. Her hat is red. Artinya adalah dia sedang memakai topi. Topi miliknya berwarna merah. Contoh yang lain. We are wearing hats. Our hats are purple. Kami atau kita sedang memakai topi. Topi kami berwarna ungu. Oke. Perhatikan ya di kalimat di tabel tersebut ya. Hat-nya, HAT-nya itu topinya, belakangnya ada akhiran S karena menunjukkan jamak atau lebih dari satu, more than one. Di sini ada subjek we are wearing hats. Kita sedang memakai topi dan berubah posisi adjektifnya menjadi our. Topi kami berwarna ungu. Our hats are purple. Contoh yang lain. Sekarang kita pakai subjek yang they. Kalimatnya they are wearing hats. Mereka sedang memakai topi. Jelas ya, topinya warna apa? Their hats are green. Topi-topi mereka berwarna hijau. Topi-topi milik mereka karena lebih dari satu, jadi kita pakai mereka. Oke. They berubah menjadi their. Itulah bentuk possessive adjective dari they, menjadi their. Tapi mereka berwarna hijau tadi ya. Their hats are green. Kita pakai to be are karena lebih dari satu juga. Oke. Contoh terakhir penggunaan it yang benda tadi ya. Kalimatnya adalah it is a hat. It is a hat. Ini adalah sebuah topi. It is a hat. Ini adalah sebuah topi. Its color is gray. Its color is gray. Warna topi ini atau topinya ini berwarna abu-abu. Oke kelas? Paham ya semua? Disesuaikan subjek dan bentuk possessive adjective-nya masing-masing untuk menunjukkan sebuah kepemilikan. Oke. Sekarang kita akan coba terjemahkan bersama-sama pada halaman 18 ya. Kalimat sederhana, 6 gambar. Ayo kita baca bersama-sama. Ada I am Denny, my shirt is orange. Namaku Denny, kaosku berwarna jingga. Di sini pakai my karena subjeknya I am. Kemudian they are Tom and John. Their father is a teacher. Ya, mereka adalah Tom dan John. Ayah mereka seorang guru ya. Karena ini menunjukkan ayahnya mereka gitu. Jadi kita pakai possessive adjective-nya yang there. Lanjut kalimat berikutnya. She is Rahma. Her hair is long. Dia Rahma. Rambut miliknya itu panjang. Rambut miliknya panjang gitu ya. Contohnya ya kalimatnya. She is Rahma. Her hair is long. Rambut miliknya panjang. Oke. Dari she berubah menjadi her untuk kepemilikan. Kemudian Thea and I sleep in this room. It is our bedroom. Thea dan aku tidur di ruangan ini. Ini adalah tempat tidur kita. Oke. Di sini kita pakai our karena yang disebutkan adalah Thea dan aku. Jadi kita pakai our. Karena termasuk we ya atau kami. Gambar berikutnya adalah he is Yudis.
That is his soccer ball. Dia adalah Yudis. Itu adalah bola kaki milik dia. Maksudnya, bola yang akan ditendang ini adalah milik Yudis. Makanya menggunakan possessive adjective yang his. Karena subjeknya adalah he. Oke. He menjadi his. Kemudian the last picture is, gambar berikutnya adalah A bertanya, I don't know you. What is your name? Harusnya it's me, Nadia. Oke. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu kamu. Siapakah namamu? Namaku atau ini aku, Nadia. Oke. Karena menggunakan you. Jadi menanyakan namanya dia. Kita pakai yang it's ya. It is my name is Nadia. Itu juga bisa menjadi jawaban seperti itu ya, kelas. Oke, kelas. Jadi sekian pembelajaran tentang penggunaan possessive adjective atau digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Inggris yang disesuaikan dengan subjeknya masing-masing. Dan masing-masing subjek ada perubahan bentuk possessive adjective-nya sendiri juga ya, kelas. Oke, anak-anak, agar lebih memahami tentang pemahaman materi ini, kita kerjakan terus bersama-sama ya, kelas. Tugas hari ini adalah anak-anak merangkum materi possessive adjective. Caranya mudah, dengan mencetak atau memprint out file PDF yang nanti ibu akan lampirkan ya. Nah, file PDF itu setelah di print out, kalian gunting bagian gambarnya, tempelkan di buku tugas, tuliskan kalimat bahasa Inggrisnya dan artinya. Nanti kalimat possessive adjective-nya bisa melihat pada tabel halaman 18 ya, di bagian examples ya. Itu kalimatnya seperti itu. Dan juga maknanya dalam bahasa Indonesia. Oke. Setelah ditulis, ditempel juga dengan rapi dan rajin di buku tugas masing-masing. Lalu dibaca, oke. Direkam bisa suara atau video. Kalau yang direkam video, anak-anak tunjukkan gambarnya sesuai dengan kalimatnya masing-masing. Oke, kelas, dan dibaca dalam bahasa Inggris ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan jangan segan untuk bertanya bila ada yang belum memahami. That's all for today, class. Thank you very much for your nice attention. Terima kasih anak kelas 4 semua sudah menyimak dan memahami penjelasan pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan bisa diulangi ya video pelajarannya agar semua lebih memahami. Okay, everyone, stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.